Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rizky Sofianti dengan NPM 193404120. Kemudian ada Nadia Zanatin dengan NPM 193404125 dan yang terakhir ada Muhammad Naufal dengan NPM 193404066. Di sini kelompok 8 akan membahas mengenai konsep geostrategi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pemateri yang pertama yaitu Muhammad Naufal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli, yang pertama, Purnomo. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu dari Lim Ju Jok. Geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi, daratan, lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Yang ketiga yaitu menurut Rogers dan Simon. Geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Fungsi geostrategi. Geostrategi Indonesia ini memiliki fungsi sebagai daya tangkal. Di dalam kedudukannya itu, yakni sebagai konsep penangkalan, geostrategi untuk pada Indonesia tersebut ditujukan untuk kemudian menangkal segala macam bentuk hambatan, ancaman, gangguan, serta juga tantangan atau permasalahan terhadap suatu eksistensi bangsa, identitas, serta juga negara Indonesia di dalam aspek yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua, ketahanan pada aspek politik, yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat, ketahanan aspek sosial budaya, yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu sifat-sifat geostrategi. Untuk kemudian dapat mewujudkan ketahanan nasional tersebut, maka kemudian dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan serta juga keamanan sistem kehidupan nasional. Sebagai suatu konsepsi pengaturan serta juga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara, sifat-sifat untuk ketahanan nasional diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, manunggal. Di dalam membangun suatu ketahanan nasional, adanya kesatuan yang tersebut mempunyai sifat komprehensif integral. Yang kedua yaitu mawas, ke dalam. Ditunjukkan ke dalam diri bangsa serta negara sendiri disebabkan karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat serta sifatnya nasionalnya. Yang ketiga, kewibawaan. Kewibawaan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional serta juga harus diperhitungkan dengan pihak lain. Yang keempat, berubah menurut waktu. Berubah menurut waktu ini memiliki sifat dinamis serta bisa atau dapat berubah sesuai situasi serta kondisi bangsa. Yang kelima yaitu tidak membenarkan sikap adu kekuasaan serta adu kekuatan. Dapat dipandang yakni sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan serta juga kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang keenam, percaya pada diri sendiri, yaitu dikembangkan serta juga ditingkatkan dengan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka juga berdaulat harus percaya serta yakin bahwa ia dapat atau bisa mengurus rumah tangganya sendiri, serta tidak bergantung pada bantuan luar. Yang ketujuh yaitu tidak tergantung pada pihak lain, yaitu dikembangkan atas kemampuan diri sendiri, yakni dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dalam diupayakan untuk tidak tergantung di pihak lain. Yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Haig White 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar, sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi di Jerman. Beberapa alasan utama kemunculan konsep geografi diantaranya yang ke-1, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai strategi atau geografi politik. Biasanya,
digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategis. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi seperti kereta api, pesawat terbang, mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Dan yang terakhir, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan bangsa dan ilmu geopolitik itu sendiri. Yang selanjutnya, ada tujuan geostrategi itu sendiri. Tujuan geostrategi adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti yang ke-1, tegak hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang kelima, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai geostrategi negara Indonesia. Dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara, atau metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Menurut lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai dengan 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Dilihat dari perspektif historis, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia itu dilaksanakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad dan dalam Hamnas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Dan menurut Suradinata, pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Dan secara universal, geostrategi diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri dari suatu negara. Dan geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dan juga geopolitik. Untuk selanjutnya yaitu kasus yang berkaitan dengan geostrategi. Yang pertama yaitu masalah perbatasan Timur-Timur Indonesia, masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste, yaitu sebuah negara yang baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1999 silam. Ini merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebetulnya ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik. Dan 5 titik tersebut adalah yang pertama ada Tugu Banat, yang kedua Nimlat, yang ketiga Imbate, yang ketiga Sungkaem, dan yang keempat dan yang kelima Haumeniana. Yang total luas dikuasai oleh Timor Leste sebanyak 1.301 hektar, sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima titik tersebut ada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timur Tengah dan perbatasan Belu. Dan penetapan batas laut pun menjadi imbas dan lamanya dan berlarutnya penyelesaian masalah perbatasan ini. Kemudian kasus yang kedua yaitu ada sengketa Pulau Miangas Indonesia Filipina, yang kemudian contoh kasus geostrategi di Indonesia lainnya adalah sengketa perebutan Pulau Miangas yang diperebutkan oleh Filipina dengan Indonesia. Dan sengketa perebutan pula ini terjadi pada tahun 1979 silam, di mana adanya perebutan antara Pantai Mindanao yang merupakan wilayah Filipina dan Pulau Miangas di Indonesia. Karena jika mengkaji secara jauh, maka kasus ini akan berbuntut panjang seperti halnya sejarah Undang-Undang Dasar. Dan Pulau Miangas sendiri telah diputuskan menjadi bagian wilayah Hindia Belanda pada tahun 1928. Namun letak dari pulau ini yang berada di sebelah perairan Filipina yang menyebabkan adanya sengketa tersebut. Dan bahkan kepemilikan pulau ini semakin diperjelas dengan adanya tugu perbatasan yang terjadi antara wilayah Indonesia dengan wilayah Filipina di tahun 1955. Dan untuk kasus yang ketiga yaitu ada batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969, di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengukuran garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi pada tahun 1958. Dan pada waktu itu, padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu telah melakukan penetapan batas wilayah sekitar 12 mil laut
yang berada di garis dasar yang berada di garis dasar ini juga termasuk Selat Malaka tentunya. Dan ini menjadi sebuah perseruan antara kedua belah pihak negara tersebut tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 24 mil laut. Namun pada tahun 1970, pada bulan Februari hingga bulan Maret itu diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah tersebut, hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Dan untuk kasus yang keempat, yaitu ada batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat. Dan ini adalah sengketa lain di contoh kasus geostrategi yang dialami oleh Indonesia dengan Malaysia karena perebutan wilayah Ambalat. Dan perebutan ini terjadi karena potensi dan keistimewaan Pulau Ambalat yang kaya akan kekayaan bawah laut dan bahkan untuk sektor pertambangan minyak. Dan sengketa ini berdasar pada sebuah peta baru yang dibuat Malaysia yang secara mengejutkan memasukkan Pulau Likitan dan Siapadan ke dalam peta mereka tahun 1969, dan tentu saja hal ini membuat Indonesia tidak terima, dan peran warga negara dalam proses pembangunan tentunya akan terganggu dalam adanya hal tersebut. Dan karena penentuan itu didasarkan oleh peraturan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, pengajuan dan pembaharuan sepihak tersebut membuat Indonesia tidak menyetujui peta baru negara Malaysia. Dan untuk kasus yang kelima, yaitu ada batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Dan ini merupakan sebuah sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Singapura tentang adanya penambangan di pasir laut di dekat Cape Ray yang dilakukan pemerintah Singapura, yang seharusnya itu mendapatkan persetujuan dari negara Indonesia terlebih dahulu. Dan karena adanya aktivitas penambangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem di bagian pesisir pantai, hingga banyak para nelayan di Indonesia kehilangan pekerjaan mereka. Dan bahkan keberadaan beberapa pulau kecil di Indonesia kini kian terancam akibat dari penambangan pasir laut tersebut. Dan yang paling serius itu karena telah ada kasus seperti Pulau Nipah yang akhirnya tenggelam. Karena hal ini nantinya akan menyebabkan adanya pergeseran DNA dan perubahan antara batasan laut Indonesia dengan wilayah Singapura. Karena bentuk geografis Indonesia menjadi berubah, dan maka Kementerian Pertahanan Indonesia itu melakukan upaya untuk memproklamasikan Pulau Nipah di tahun 2004 hingga tahun 2008 untuk menjual pasir pantai yang berada di pulau tersebut ke pemerintah Singapura. Dan contoh kasus lain mengenai geostrategi secara general, yaitu kasus geostrategi antara Indonesia, Malaysia, Singapura, yaitu kasus Selat Malaka, yang pada intinya itu kasus Malaka didasari oleh faktor tapal batas antara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Bagi Indonesia, Selat Malaka merupakan pintu masuk sejak beratus-ratus tahun silam. Jalur Malaka telah menjadi salah satu jalur perdagangan utama di dunia, dan dalam hal ini Indonesia sangat mendapat keuntungan, yaitu sebagai pemicu meningkatnya geliat ekonomi dalam negeri. Jalur tersebut mempermudah Indonesia untuk mendapatkan akses pada pelabuhan-pelabuhan penting dan mempermudah mobilisasi komoditas-komoditas ekspor impor Indonesia. Dan selain itu, posisi Indonesia juga dipandang strategis bagi kawasan-kawasan di sebelah tenggara, sehingga Indonesia dijadikan tempat untuk dilewati oleh perpanjangan jalur Sea Highway minyak dan komoditas lain dari Selat Malaka. Jalur tambahan tersebut adalah yang mengarah ke Australia dan kawasan Pasifik dengan melewati perairan tengah horizontal kawasan laut Indonesia. Dan bagi negara Singapura, Selat Malaka merupakan kawasan yang sangat vital karena selain menjadi salah satu akses keluar masuknya Singapura, Selat Malaka juga menjadi jalur pemenuh kebutuhan rumah tangga bagi warga Singapura. Dan kepentingan geostrategi Singapura terhadap Selat Malaka diantaranya dilandaskan pada selain faktor pemenuhan kebutuhan rumah tangga Singapura, juga dilandasi oleh terkoneksinya pelabuhan laut Singapura dengan 400 shipping line dan 700 pelabuhan di seluruh dunia. Hal ini juga untuk menjadi interkoneksi Selat Singapura yang memisahkan Batam di Indonesia dengan wilayah Singapura. Dan tentunya masalah keamanan dalam hal ini juga menjadi kepentingan yang sentral di Singapura, mengingat pentingnya fungsi Selat Malaka dan banyaknya kasus pembajakan di selat tersebut. Dan bagi Malaysia, kepentingan terhadap Selat Malaka itu berangkat dari keinginan untuk membangun jembatan penghubung antara Indonesia dengan Malaysia. Proyek yang diperkirakan memakan waktu 10 tahun, telah disiapkan dana oleh Malaysia sekitar $45 juta. Dan tujuan
dari dibangunnya jembatan 53 km ini adalah untuk meningkatkan interkoneksi ekonomi serta sektor pariwisata dan pastinya menambah devisa negara. Malaysia dalam proyek ini turut menggandeng juga Cina dalam mempersiapkan proyeknya termasuk dalam hal pendanaan. Hal inilah yang menjadi faktor kehati-hatian bagi Indonesia untuk tidak segera menerima proyek kerjasama jembatan tersebut, dan untuk lebih memprioritaskan pembangunan jembatan dalam negeri seperti di Selat Sunda. Dan solusinya dari masalah tersebut bagi negara Singapura, yaitu Singapura banyak mengerahkan kapal militer untuk meningkatkan intensitas patroli laut. Selanjutnya dalam hal ini faktor pariwisata juga berperan. Singapura juga menguntungkan sektor pariwisatanya pada saat ini, seperti halnya terjadi di Sentosa Island, di mana keberadaannya tepat di Selat Malaka itu sendiri. Dan bagi Malaysia dalam proyek ini turut menggandeng Cina untuk mempersiapkan proyeknya termasuk dalam pendanaan. Selain itu, keinginan Malaysia untuk menghubungkan kawasan Malaysia dengan Pulau Sumatera di Indonesia juga dilandasi oleh kepentingan investasi Malaysia dengan adanya kelapa sawit yang memang telah menggurita di Malaysia. Dan untuk solusi Indonesia sendiri, Indonesia menekankan pengawasan pada banyaknya kapal tanker Cina dan pangkalan Cina yang berada di Selat Malaka. Selain itu, sinyal kepentingan strategis Amerika Serikat untuk menggunakan selat ini untuk mengontrol posisi militer Asia Tenggara. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekarang menuju ke sesi tanya jawab.